Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bunda-bunda semua. Terima kasih sudah ngeklik video saya ya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman bunda semua. Dan pastinya semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Akhirnya kami udah sampai di tol Cikampek ya teman-teman. Mau kemana kah kami? Udah masuk di gerbang tol Subang juga. Jadi ceritanya kami mau ada camping lagi, cuman kali ini hanya bertiga aja ya. Hanya satu keluarga kami aja, gak ada temannya. Dan ini ke salah satu tempat yang kemarin baru aja kami kunjungin, yaitu ke Sariater. Dan kali ini kami masuknya lewat gerbang kedua ya teman-teman. Kalau video saya yang sebelumnya itu lewat gerbang utamanya. Perbedaannya hanya di jalanan aja ya. Ini jalannya agak bergelombang di awal, tapi setelah ke depan-depan udah halus mulus lancar seperti ini dengan pemandangan yang sebagus ini juga ya. Nah, di sini juga ada pos penjagaannya, ada tarif untuk motor, mobil, dan bis juga ya teman-teman. Jadi bisa diperhatikan juga sebelum ngetap atau Oh iya, bayar di sini ya. tuh ada banyak petunjuk arah ya. Jadi teman-teman harus juga memperhatikannya agar tidak salah belok, mau ke camper van, mau camping, mau ke villa, atau mau berwisata aja. Dan di Sariater ini villanya tuh ada beberapa macam jenisnya ya. Nah, ini villa yang pertama, dia tuh agak luas, besar seperti ini, cuman kayaknya udah nggak kepake lama ya teman-teman. Kalau yang ukurannya relatif pas, ini villanya seperti ini ya teman-teman. Dia nggak besar banget dan nggak kecil banget. Dan seperti biasa, sebelumnya kami harus registrasi ulang ke lobby seperti ini di sini ya teman-teman. Nah, ini ada informasi reservasi untuk camper van Minggu sampai Jumat, dan Sabtu itu berbeda ya teman-teman. Di sini juga disediakan beberapa barang untuk keperluan camping atau camper van ya, dan bisa juga untuk oleh-oleh. Dan setelah selesai registrasi ulang, inilah yang kita dapat ya, dapat voucher mineral water 5 liter sama dapat kartu seperti ini ya. Nah, nantinya tuh kita akan deposit 100.000 dan ditukar dengan kartu untuk masuk ke perendaman air hangat. Sama akan dapat kantong sampah hitam seperti ini buat di tenda nanti. Lalu kita menujulah ke tempat area yang sudah di booking Pak suami. Dan ini tuh rame banget ya karena bertepatan dengan tanggal merah. Padahal tadi waktu awal masuk tuh kukira sepi karena nggak masuk lewat pintu utamanya ya. Ternyata begitu sampai di lobi, ramenya rame banget seperti ini ya. Selanjutnya setelah dari lobi nanti itu akan ada penjaganya dan akan menanyai kita sudah tahu lokasinya atau belum ya, sama buat penukaran airnya seperti ini. Dapat 5 liter ya teman-teman. Lalu kita diantarkanlah sama petugasnya ke lokasi yang sudah ditentukan atau yang sudah kita booking. Dan kali ini Pak suami sudah booking di Riverview C nomor 26 sehingga kita akan berdekatan dengan sungai dan tentunya tidak jauh juga dengan pemandangan gunung ya teman-teman. Sebenarnya kalau misal mau berdekatan banget, mau di tepi sungai itu ada ya teman-teman, bisa pilih di riverside, atau yang berdekatan dengan pemandangan gunung banget bisa di Hillview ya teman-teman. Nah, disinilah tempatnya ya. Di belakangnya Pak suami atau yang saya tuju itu adalah sungai ya teman-teman. Nanti airnya hangat. Jadi kalau misal mau main air hangat, mau ke sungai bisa langsung turun aja. Ada anak tangganya juga ya. Nah, di sini tuh kayak berasa private banget ya karena sendirian, padahal tuh di samping ada banyak tenda juga, cuman karena kami di pojokan dan di bawah, akhirnya kayak private banget ya teman-teman. Nah, ini begitu sampai tadi kami langsung buru-buru bangun tenda karena baru gerimis ya teman-teman, dan alhamdulillah begitu udah berdiri, udah kebangun, udah jadi bagian luarnya, hujannya baru turun. Akhirnya ini langsung aku bawa masuk-masuk semuanya seperti ini, berantakan banget, sambil kita bebenah yang bagian dalam seperti ini ya teman-teman. Dan yang mau samaan dengan tendaku ini, tenda dari Altrek ini tuh harganya rekomen banget, tapi cukup luas, lebar, dan pemasangannya juga nggak ribet. Bisa langsung cek di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Nanti aku akan share link pembeliannya di Shopee. Oh iya, mungkin untuk sebagian teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa ke Sariater lagi dalam jangka waktu yang berdekatan? Oke, aku jawab ya. Jadi sebenarnya ini tuh yang booking Pak suami tanpa sepengetahuan aku, dan aku tuh baru dikasih tahu pas udah mendekati hari H. Dan setelah aku pikir-pikir, oh kayaknya ini
bertepatan dengan tanggal lahir aku. Dan ini mungkin caranya ngasih surprise aku, soalnya emang kebiasaan pak suamiku tuh kalau ngasih surprise atau ngasih sesuatu di tanggal spesial kayak kurang romantis ya teman-teman. Tapi it's okay, aku menerima dan emang caranya berbeda dari yang lain ya. Nah, ini di belakang tenda ada colokan listrik ya, jadi teman-teman jangan khawatir kalau mau menggunakan atau mau bawa rice cooker itu bisa. Nah, di belakang tenda juga ada buat tempat cuci piring sama tong sampah. Terus untuk toiletnya ada di depan tenda ya teman-teman, nggak begitu jauh, bisa kelihatan dari tenda. Dan setelah beberapa saat ditemani dengan rintik-rintik hujan, akhirnya sudah mau selesai bangun tendanya, tinggal merapi-rapikan aja ya teman-teman. Bagian luar dan bagian dalam tenda sudah berdiri tegap paripurna, jadi kita tinggal menyiapkan, tinggal merapi-rapikan kayak gini. Nah, untuk mejanya ini tuh bagus banget sih kataku ya teman-teman. Kalau mau samaan nanti insya Allah aku share linknya di kolom deskripsi ya. Untuk kursinya juga ini beli di Shopee. Semua barang yang kami bawa ini kebanyakan belinya dari Shopee, Masya Allah emang toko andalan kami sih. Nah, ini kemudian pak suami berkreasi mau bikin gantungan gitu ya dari tiang yang gak dipakai, nanti buat gantung-gantungin kayak alat masak gitu. Dan alhamdulillah aku udah selesai buat beberes perlengkapan peralatan makan, aku taruh di box ya biar kelihatan rapi sedikit. Dan di meja aku taruh tempat masak kayak ini, dan alhamdulillah udah selesai begitu hujan mulai deras ya teman-teman, Masya Allah. Dan ini aku mau spill bagian dalam tenda aku yang buat istirahat nanti malam ya teman-teman. Kasurnya tuh empuk banget, enak banget, cara pompanya juga mudah, tinggal dipencet. Kalau mau samaan nanti aku share linknya di kolom deskripsi. Dan gantungan kerasi pak suami juga udah jadi seperti ini ya teman-teman, ala kadarnya. Kemudian karena perut sudah mulai lapar dan cuacanya tidak mendukung untuk bisa cepat-cepat masak karena hujan seperti ini, akhirnya kami memutuskan untuk beli makanan aja ya teman-teman. Dan inilah pemandangan tenda kami, agak dimiringkan karena hujan biar airnya bisa turun ke bawah gitu ya bagian atasnya teman-teman. Dan inilah perjalanan kami menuju ke warung, ke tempat makanan ya teman-teman, karena nanti di sana tuh ada banyak yang jual bakso, ada seblak, ada makanan nasi atau gorengan, ada banyak macam-macam juga yang lain ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau malas masak, bisa langsung beli matang aja. Nah, kita melewatin jembatan seperti ini ya, dan air sungainya tuh jernih banget, hangat, nggak yang panas gitu ya. Jadi insya Allah semua anak pasti nyaman main air di sungai ini. Dan untuk jualannya atau untuk warungnya dia seperti ini ya teman-teman, bisa dimakan di tempat, di sini ada banyak porsinya, atau mau dibungkus dimakan di tenda. Dan nanti kalau kami mau dibungkus aja buat dimakan di tenda, rencananya kami mau beli nasi aja biar kenyang, baru nanti malamnya kita bikin mie atau masak daging. Nah, warungnya seperti ini ya teman-teman, lengkap banget dan harganya enggak yang mahal ya. Seperti yang kami beli ini tuh paketan, ada tahu tempe, nasi, ayam, ikan asin, sambal, sayuran, harganya tuh 35.000. Kalau nasi ayam aja harganya 30.000 ya teman-teman. Kemudian untuk air minumnya juga enggak yang mahal, 8 ribuan udah dapat es teh manis ya. Dan setelah beberapa saat selesai makan, kami langsung main, kami bercanda, bersandau gurau sama anak, ngobrol ini itu, akhirnya perut mulai lapar lagi dan kami memutuskan untuk mau masak mie. Mie apakah ini? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, ini adalah mie Korea yang kami dapat dari Shopee. Masaknya tidak perlu menggunakan kompor, tinggal dikasih air biasa nanti udah matang sendiri, karena di dalamnya dilengkapi dengan heating hotnya buat masak mie-nya. Bumbunya juga khas Korea banget, jadi buat pecinta Korea boleh banget dicoba ya, nanti aku share linknya juga di deskripsi. Pokoknya kalau baru camping kayak gini tuh aku rasanya kayak pengen makan terus ya teman-teman, bawaannya pengen ngunyah terus. Dan setelah malam kami tuh nggak mandi sore ya teman-teman, jadi kami menunggu malam sekitar jam 8-an.
kami keluar mau ke pemandian air hangat atau perendaman air hangat ya. Dan inilah suasana malam di sepanjang jalan yang kami lewatin untuk menuju ke perendaman air hangat. Untuk perendaman air hangatnya ini tuh udah free dengan tiket kami ya, dan kami kemarin Pak suami bookingnya itu tiketnya seharga 350.000, udah dapat free dengan perendaman air hangat ya. Nah, ini kita tukar dulu kartu di awal tadi dengan deposit 100.000, terus kita nanti akan dikasih kayak kartu gitu ya untuk masuk ke perendaman air hangatnya. Seperti ini ya teman-teman, untuk penukaran depositnya. Nanti setelah selesai dari perendaman air hangat, uang kita bisa diambil lagi dengan nukarkan kartu ini ya. Jadi jangan khawatir, uang kita akan kembali 100.000. Nah, di sini tuh ramai banget. Aku kira kalau malam tuh sepi ya untuk perendamannya. Ternyata jauh dari prasangka aku, dan ramenya ramai banget kayak gini. Emang enak sih kalau ke air hangat malam-malam, karena malam pas cuaca dingin dan kita kemudian berendam di air hangat, pas banget ya teman-teman. Soalnya kemarin waktu kesini tuh siang-siang dan airnya kerasa banget panasnya, dan anak kami tuh kayak takut gitu ya, nggak berani menyebur. Akhirnya kali ini Pak suami memutuskan untuk ke perendaman air hangatnya pas malam aja. Dan ini karena besok paginya bertepatan dengan tahun baru Imlek dan mau ada pertunjukan barongsai, jadi di sepanjang jalan tuh kayak ada nuansa-nuansa Imleknya ya teman-teman, jadi kayak bikin lebih rame gitu. Dan ini adalah tempat perendaman air hangat pertama yang kami tuju. Mau coba ngecek anak kami masih takut atau udah berani ya, karena ini kan udah ganti suasana di malam hari. Dan alhamdulillah mulai berani untuk nyeburin kakinya pelan-pelan ya, sambil kita kasih arahan is okay, nggak apa-apa, berani gitu, karena ini kan cuman air hangat, kan ada ayah dan mama. Dan alhamdulillah berani ya teman-teman. Untuk airnya tuh emang relatif panas ya untuk anak-anak, cuman kalau udah lama-lama berendam sih enggak ya. Nah, di sini pas begitu masuk itu awal-awal kayak sepi gitu, nggak begitu ramai, tapi begitu udah masuk di Curug Jodoh, ramenya Masya Allah banget ya. Nah, ini tuh kami ceritanya muter-muter dulu ya sebelum ke tempat perendaman atau tempat yang gratis yang include dari tiket kami ya teman-teman. Nah, ini kami mau lihat dulu suasana malamnya bagaimana. Ternyata sekeren ini, banyak lampu yang berwarna-warni berganti-ganti seperti ini dan rame banget. Untuk asapnya juga kelihatan banget ya, kalau ini tuh airnya hangat cenderung panas ya teman-teman. Jadi buat yang anak-anak kadang kalau nggak yang begitu terbiasa mandi air hangat, agak kurang suka ya seperti anak kami, tapi karena sudah beberapa kali dicoba akhirnya lama-kelamaan jadi berani ya. Nah, ini rame banget, seru banget sih emang kalau malam ke perendaman air hangat ya teman-teman. Di sini ada air terjun yang bagus banget juga ya, kelihatan banget, ketara banget untuk asapnya. Dan ini buat video, buat foto juga bagus banget di sini ya view-nya. Oke, setelah selesai berputar-putar, mengelilingin Sariater yang perendaman air hangat, akhirnya kami menujulah ke tempat yang free dengan tiket kami. Kita tempel dulu kartunya ya teman-teman, baru kita masuk satu persatu seperti ini. Dan tara, tempatnya ramai banget juga. Beda dengan kemarin pas kita kesini siang hari ya teman-teman, sekarang jauh lebih ramai. Dan tapi meriah banget sih. Dan kali ini kami mau nyoba juga untuk anak kami udah berani apa enggak di sini. Kemarin nangis banget di sini ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini udah berani boscilnya, Masya Allah. Jadi emang beberapa kali harus dilatih sih kalau misal takut gitu ya teman-teman, nggak dipaksa tapi diarahkan. Dan di sini juga ada kamar bilas untuk laki-laki, untuk perempuan berbeda, dan untuk kamar mandi juga ada juga sendiri. Terus setelah selesai dari perendaman, pastinya lapar ya teman-teman, habis main air. Akhirnya kami bikin yang hangat-hangat Indomie dan bikin tom yum sambil ditemani dengan api unggun kayak gini.
ini. Enak banget ya teman-teman. Teman-teman harus nyoba camping ya buat yang belum, biar bisa merasakan dingin dan hangatnya suasana di alam. Dan seperti inilah pemandangan di dekat tenda kami teman-teman. Bagus banget, bisa lihat gunung dan dengan suara gemericik air sungai dari belakang tenda kami. Kemudian Pak suami mau masak, mau cuci beras, dan aku tugasnya yang nungguin berasnya sampai jadi nasi ya teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman gak mau riwah bisa ya, bisa beli yang nasi instan atau bawa rice cooker. Cuman karena aku belum punya rice cooker kecil, akhirnya masih masak di nesting yang agak riwah. Is okay, nanti kalau ada rezeki beli rice cooker kecil. Dan ini sambil bikin kopi hangat dan anak kami baru bangun. Enak banget bubuknya tadi malam habis berendam, berani berendam, enak. Bubuk nyenyak. Kemudian Pak suami masak daging kayak gini ya teman-teman. Pak suami yang masak, aku yang nyuapin, dua bos-bos ini ya. Masya Allah, semoga selalu diberi kesehatan dan ketenangan dan kebahagiaan dan kelancaran, kemudahan rezeki yang berkah. Amin. Jangan lupa berdoa di setiap saat, kita bisa berdoa ya teman-teman, dan jangan lupa bisa menikmati hidup sesuai dengan porsi kita. Nah, setelah selesai makan, udah kenyang, akhirnya kami memutuskan untuk main air di belakang tenda atau di sungai. Nah, ini sungainya ya teman-teman, airnya tuh jernih banget dan enggak yang hangat panas ya, tapi lebih ke hangat dingin. Dan di tengah-tengah main di sungai ada pengumuman kalau arung jeramnya mau lewat. Akhirnya kita nontonlah di tepi sungai seperti ini ya teman-teman. Seru banget lihat mereka berteriak-teriak gitu. Sebenarnya kami tuh mau nyoba juga, cuman takut karena anak kami belum cukup usia, jadi ya udahlah kita lihat aja. Dan air sungainya tuh sebersih ini, anak kami tuh sampai nggak mau selesai ya, padahal udah mulai siang, sudah waktunya harus beberes, tapi masih nunggu nanti-nanti. Akhirnya kami main air lagi, hingga akhirnya sampai jam 12 siang kami baru selesai beberes tenda. Dan sebelum pulang, akhirnya kami memutuskan ke penangkaran rusa juga, dan ternyata tuh di sini ada penangkaran rusa sama kelinci juga ya teman-teman, dan kami baru tahu. Akhirnya kami mampirlah sebentar, belok sebentar. Seperti ini keadaannya ya teman-teman, cukup untuk ngasih tahu, mengedukasi anak bagaimana, seperti apa rusa. Ada yang jual untuk wortelnya juga ya kalau mau ngasih makan rusa. Dan ini kami udah menuju pulang, kami lewat dari belakang lagi buat melihat helikopter ini ya teman-teman. Di sini juga ada wisata, kalau mau naik helikopter tuh ada biayanya juga, lumayan. Teman-teman bisa naik helikopter dalam waktu beberapa menit gitu ya. Dan ini kami sudah mau keluar dari Sariater lewat gerbang kedua lagi. Sepanjang jalan kami dihiasin, diikutin, diiringin dengan air hujan seperti ini. Masya Allah, semoga membawa kebahagiaan untuk kami dan tentunya untuk teman-teman yang nonton video kami ya. Terima kasih sudah nonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.